يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Kalau misalnya kamu hidup pada masa Machiavelli dan kamu kenalan nama dia, ketemu di suatu jalan, hai aku Rifan, hai aku Machiavelli, kamu mungkin bakal lupa namanya, tapi karena meskipun kita nggak sempat ketemu dia, tapi kita baca buku-bukunya, baca tentang pemikirannya, jadi kita kenal dia melalui pemikirannya. Ulil albab. Menurutku pesantren itu adalah rumah. Kenapa aku bilang bahwa pesantren itu rumah? Soalnya karena di pesantren itulah kita hidup, kita tiap hari belajar, kita bergaul sama teman-teman kita, dan menurutku semua kegiatan yang kita lakukan, yang aku lakukan di pesantren itu semuanya itu udah yang kayak mendarah daging banget. Soalnya aku udah dari kecil itu hidup di pesantren. Di pesantren itu kita belajar semuanya. Ini kalau di rumah kita mungkin nggak bisa mandiri. Kita males-malesan gitu belajarnya. Kata Adam Smith itu kayak ada invisible hand yang mendorong kita untuk menjadi lebih. Kenapa? Karena since pertama kita jauh dari orang tua. Kalau menurut orang-orang pesantren itu seperti penjara, mungkin gerbangnya aja. Banyak orang bilang pesantren itu seperti penjara atau penjara suci atau apalah istilahnya. Tapi menurutku pesantren nggak pernah mengekang kita. Oke, mungkin aku ngalamin bahwa karena aku kuliah dengan jadwal yang begitu padat, dengan aku ikut berbagai kegiatan organisasi di bed club, aku emang nggak bisa pulang di atas jam 7 malam. Selambat-lambatnya pulang itu jam 7 malam. Tapi itu bukan berarti itu penjara atau aku dikekang segala macam atau kita semua dibatasin. Bukan berarti batasan itu membunuh kita, bukan berarti batasan itu menghalangi kreativitas kita, tapi batasan itu adalah orang itu butuh regulasi. Setiap manusia itu emang butuh batasan, dan batasan itu emang wajar. Sendiri aja kan kaget kalau Nafa tinggal di mana, di Krapia di mana, di pesantren. Kamu di pesantren, kamu tuh udah kuliah, kamu udah gede, ngapain kamu di pesantren? Itu pasti reaksi hampir semua orang.
kuliah sambil nyantri, apalagi sambil tahfidz. Jadi kayak aku kadang ngerasa dua hal yang ekstrim ketika di kampus aku harus selalu yang berbahasa Inggris, ketika semuanya serba teknologinya sophisticated banget, yang dengan slideshow, komputer, semuanya ada di situ, internet semuanya ada. Dan ketika di pondok lalu aku kayak jadi sane, kayak jadi orang yang kegiatannya ngaji, baca teks kitab-kitab Arab, dan maknanya pakai bahasa Jawa pula. Karena aku ngerasa aku menjalani kehidupan dalam satu hari itu dari dua titik yang ekstrim. Dalam pesantren kolot dan tradisionalis, ya mungkin aja, tapi pertama kita lihat dulu pesantren itu kan ada macam-macam. Di Kediri itu kan banyak banget pesantren salaf. Itu tuh mereka pelajarannya 100% agama, mereka nggak mengajarkan pendidikan umum, even mereka nggak punya koran tahu. Itu yang aku nggak bisa mikir logis. Itu dulu kakak aku pernah di pondok kayak gitu, kok bisa mereka nggak punya koran. Tapi ya mungkin koran itu, atau mungkin mereka emang benar-benar mau mengisolasi santri. Jadi misalnya santri itu bisa benar-benar fokus cuman mengkaji tentang agama, kitab-kitab, Quran, tafsir dan sebagainya. Kalau misalnya ada pesantren yang memfokuskan diri pada pelajaran-pelajaran yang murni agama dan salaf, dan itu yang tradisional, itu bukan berarti mereka anti modernitas, enggak. Karena buktinya kiai-kiai salaf itu mereka ngajinya pakai PDA. Jadi itu tuh orang lihat kolot itu dari mana. Ketika orang mau fokus kepada satu hal, kepada agama, belajar agama aja, apa itu yang dinamakan kolot? Itu pilihan. Kamu mau fokus ke pelajaran agama aja, kamu mau pelajaran agama dan kurikulum modern, kamu mau sekolah yang pure nggak ada agamanya, itu pilihan. Jadi kita nggak bisa bilang itu kolot atau tradisionalis menurut. Di pesantren sendiri ada berbagai macam santri, maksudku spesialisasinya. Ada yang cuman sekolah aja, sekolah yang konvensional. Tapi ada beberapa pesantren yang mewajibkan santri itu untuk hafalan Al-Quran atau istilahnya tahfidz. Kalau di pesantrenku sendiri tahfidz itu pilihan. Ada beberapa pesantren yang memang itu mewajibkan semua santri tahfidz, tapi ada yang itu sebagai pilihan santri itu sendiri. Dan seperti di pesantrenku. Kalau emang tahfidz itu pilihan, kenapa aku memilih tahfidz? Mungkin pertama emang ya siapa sih yang nggak kepengen gitu menghafal Al-Quran, menghafal kitab yang kita jadikan pedoman hidup. Dan dari motivasi dan dari keluarga aja sih, keluarga yang mendorong untuk tahfidz. Kalau ditanya tahfidz itu berat apa enggak, berat sih. Tapi emang itu berat, soalnya menurutku kalau aku sendiri ngerasa hafalan Quran yang aku jalani selama ini itu tuh baru masalah memori, baru di otak dan di lisan aja. Itu tuh belum sebenarnya normatively idealnya kalau hafalan Quran itu kan nggak cuman di lisan dan nggak cuman di otak aja, nggak cuman sebatas kita memasukkan Quran itu ke dalam memori kita, tapi gimana kita bisa
benar-benar mengamalkan, pertama memahami dan mengamalkan. Mungkin aku masih baru tahap menghafal dan memahami, tapi kalau mengamalkan itu apa ya, itu masih tanda tanya besar. Dan menurutku yang namanya hafalan itu sebenarnya tuh moody banget kan. Kadang kita kalau lagi nggak mood atau kita lagi bete aja, kadang tuh susah ngapalin. Tapi apa ya, justru disinilah kita harus apa namanya, bukan kita yang menyesuaikan sama kehendak hati, tapi apa namanya, kehendak hati yang harus menyesuaikan dengan kita, karena however kita emang tanggung jawab gitu. Jadi misalnya habis subuh, biasanya saya kalau misalnya ngapalin tuh sebelum subuh, karena itu kan masih sepi banget dan masih enak gitu sebelum subuh ya, meskipun kadang sampai ketiduran saking ngantuknya. Punya Pak Yai juga ngasih amalan gimana biar hafalannya kuat. Amalan itu doa-doa khusus yang harus dibaca secara rutin, misalnya setiap habis subuh atau setiap habis sholat 5 waktu. Kalau amalan dalam konteks tahfidz itu yang aku tahu biasanya kayak baca Fatihah 41 kali setiap subuh, baca yang Fatihah 71 kali kayak gitu. Kalau amalan dalam konteks umum ada yang berupa tingkah laku. Jadi misalnya kita nggak boleh yang ketemu lawan jenis yang kayak gitu-gitu. Tapi gimana, itu tuh unavoidable gitu, itu nggak bisa dihindarin banget ketemu lawan jenis kayak gitu tuh. Kak, menurut aku kita ya yang moderat aja lah. Jadi kita berusaha dengan ngapalin, kita doa. Menurutku terlalu banyak amalan itu nggak bagus juga, soalnya itu mengurangi waktu kita yang bisa kita gunakan secara efektif buat ngapalin dan buat murajaah, buat ngulang-ngulang hafalan kita yang dulu. Ya itu aja, itu udah usaha kita. Dan kalau terlalu banyak amalan menurutku juga ngurangin waktu buat tahfidz aja, buat hafalan aja. Tapi kalau aku sendiri nggak amalan macam-macam aja. Menurutku ya kalau kita ngapalin, ya udah kita ngapalin, kita yang penting kita doa dulu kalau ngapalin. Dan kalau kata orang tua aku, yang penting itu kita tawakal, karena kalau misalnya terlalu banyak amalan, kapan coba ngapalinnya? Sibuk wirid-wirid terus malah nggak jadi ngapalin. Jangan kepalanya orangnya. Kepala ikan tadi tuh. Memalukan. Kepalanya lele. Nah iya, aku pengen lihat yang tadi malam, Nat. Ada paradigma bahwa santri tahfidz itu harus yang pokoknya kayak misalnya semua waktunya itu hanya untuk deres, hanya untuk membaca Quran. Tapi menurutku nggak sama sekali, karena buktinya banyak teman-teman juga, aku sendiri juga ngejalanin bahwa kita bisa kuliah, kita bisa tetap diskusi, kita tahu pemikiran Kant, Hobbes, Machiavelli, Morgenthau dan sebagainya. Tapi itu emang kan nggak ada orang yang bisa sempurna, nggak. Kita juga mungkin aku juga belum bisa memenuhi idealnya tahfidz itu seperti apa. Kalau kalau kata istri Nabi Aisyah itu kan, Nabi itu akhlaknya seperti Quran. Kita tuh sendiri belum tahu akhlak seperti Quran tuh yang kayak apa, dan mungkin idealnya santri tahfidz itu harusnya seperti itu. Tapi ya semua itu kan butuh proses. dan tahfidz itu entah nggak cuma menghafal, tapi kita gimana bisa mempertanggungjawabkan hafalan kita. Jadi ada yang namanya murojaah atau mengulang-ulang hafalan yang dulu. Soalnya kendalanya pasti kalau kita udah maju terus, tapi yang belakang itu sering-sering lupa gitu. Jadi ya itulah the big challenge, tantangan yang paling besar buat kita itu.
wa ashhadu anna wa asyhadu lan bersaksi sapa ingsun anna Muhammadan sapa sak temene Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah.